namanya masih ada waktu ya untuk kuliah ternyata. Jadi hari ini tidak ada libur, tapi untuk berikan kesempatan pada mahasiswa yang dari luar luar Jogja terutama eh, nanti supaya bisa kuliah bisa jalan, kemudian yang berkesempatan untuk mudik ya bisa mudik ke rumah masing-masing ya. Gitu. Baik, minggu depan kita sudah masuk ke UAS ya. Dan sepertinya hari Rabu ya itu adalah jatahnya untuk UAS praktikum surek ya. Oke, untuk yang menggunakan satu device nggak bisa presensi nanti silahkan Anda kontak ke Bu Nuri ya. Untuk yang menunjukkan screenshot ya bahwa sudah masuk ke Zoom. Nanti biar direkod apa kehadiran. Baik, ya hari Rabu itu nanti ada UAS ya, UAS praktikum survei rekayasa. Dan seperti yang sudah kemarin saya infokan di kelas ya, kita untuk praktikum surek itu tidak ada UAS ya. Tetapi ya, tetapi nanti Anda tetap untuk hadir ya, hadir di kelas sesuai jam untuk apa? Untuk satu Anda presensi, presensi sesuai dengan apa namanya jam ya. Nanti petugas akan tetap masuk ke ruang kelas sesuai dengan pembagian ruang kelas, tetapi tidak ada soal di situ ya, tidak ada soal. Nah, eh, yang Anda lakukan nanti adalah Anda mengumpulkan flowchart ya, satu lembar saja, ukuran 4 ya, atau folio juga boleh. Kemudian Anda detailkan flowchart itu sedetail-detailnya, ya, sehingga Anda bisa apa supaya paham ya bahwa untuk melakukan pekerjaan kemarin yang sudah kami upload ya tentang pembuatan model 3D itu paham betul ya. Jadi bikin flowchart itu harus detail. Mulai dari apa? Mulai dari data inputnya itu apa? Ya. Nah, misalnya di situ dalam tugas project itu adalah kita akan melakukan pembuatan model 3D bangunan dalam Semantic Ready dan virtual tour untuk kompleks Stadion Mandala Krida menggunakan data drone. Nah, maka kalau data drone itu nanti tentu inputnya ada dua. Satu adalah data ortofoto UAV, yang kedua adalah data point clouds LiDAR. Nah, kalau dari dua itu maka nanti silahkan didetailkan. Ortofoto itu untuk apa? LiDAR point clouds-nya itu untuk apa? Ya, sampai nanti menghasilkan data model 3D dalam konteks LOD 2 ya, LOD 2. Kemudian di dalam flowchart itu tentu harus muncul di sana apa namanya software yang Anda pakai. Misalkan eh, data ortofotonya sudah dalam bentuk TIFF ya atau ECW. Maka tentu softwarenya sekelas Agisoft ya tidak perlu digunakan karena apa? Ya, karena sudah berbentuk ortofoto. Maka Agisoft hilangkan. Kecuali yang saya upload adalah data foto udara. Nah, itu lain cerita. Berarti Anda harus mulai dulu dari pembentukan data ortofoto menggunakan Agisoft misalkan. Nah, maka nanti kamu detailkan ya.
dari orto itu nanti mau apa nih? Apakah menggunakan QGIS atau AirMapper atau Global Mapper atau apa dan seterusnya? Menghasilkan apa? Itu untuk apa? Menjadi input untuk proses yang mana sehingga nanti menghasilkan data LOD 2. Kemudian eh, model 3D-nya itu dalam format CSG ya, atau Constructive Solid Geometry, ya apa namanya, yang nanti perlu Anda tuliskan tahapannya di situ. Apakah nanti Anda akan menggunakan software SketchUp atau Revit atau Blender? Nah, monggo nanti bebas masing-masing membuat propose metodenya. Kemudian opsional ada virtual tour untuk ditampilkan dalam bentuk website atau menggunakan Cesium ya. Cesium. Nah, oke. Nah, nanti silakan itu kalau di dalam flowchart juga nanti silakan untuk yang virtual tour ditampilkan, tetapi dalam pengumpulan tugas akhirnya atau laporan akhirnya monggo silakan nanti kalau memang misalkan virtual tournya tidak sempat ya tidak ada masalah ya. Tapi kami akan mengapresiasi bagi mahasiswa yang sudah komplit sampai ke virtual tournya. Kemudian buat resumenya dalam bentuk PPT, tidak usah panjang-panjang, 15 slide, 20 slide cukup, ya, yang menggambarkan keseluruhan dari laporan proyekmu. Oke ya, itu untuk yang UAS praktek ya. Nah, kemudian untuk yang UAS teori, karena yang mengajar teori di setelah UTS itu ada dua, saya dan Pak Bambang. Nanti saya perlu diskusi dengan Pak Bambang, apakah beliau akan memberikan UAS juga ataukah cukup dengan UTS yang kemarin. Kalau nanti itu Bambang memberikan soal, maka ya nanti untuk dosen penguji untuk yang teori surek nanti tetap ada dua, Pak Bambang dan Pak Ruli. Kemudian khusus untuk saya nanti saya tambahkan materi tentang leger jalan. Nah, saya pengennya nanti ini open book ya. Jadi soal dari saya nanti open book. Nah, nanti tahu Pak Bambang apakah nanti open atau close. Kalau nanti Pak Bambang terpaksa misalkan close, ya mungkin nanti waktu kita bagi jadi dua. Pertama Anda kerjakan dulu yang Pak Bambang secara close book. Kemudian setelah waktunya selesai, nanti kerjakan yang dari saya itu open book ya. Bahan sudah saya upload ke si master baru saja. Monggo silahkan nanti Anda bisa bisa apa namanya bisa browse ke si master. Nah, sekedar informasi um, untuk Lager ya. Lager itu apa? Nanti coba deh ya Anda pelajari secara secara cepat ya. Saya kira agak Anda paham lah ya tanpa menggunakan ada kuliah teori, saya kira Anda bisa paham. Nah, sudah saya buatkan slide-nya. Saya adapt dari dosen sipil karena Lager jalan itu menjadi pekerjaan sebetulnya pekerjaan sipil, tetapi ternyata pelaksanaannya itu murni dari tim geodesi. Nah, maka nanti ini perlu bagi mahasiswa geodesi untuk paham itu. Ya. Nanti dimulai dari apa itu istilahnya leger jalan itu apa, ya. Kenapa kemudian harus ada leger jalan? Nanti Anda baca sendiri di situ. Ya. Kemudian intinya adalah leger jalan itu semacam peta yang menggambarkan aset jalan tersebut. Aset jalan itu apa? Aset jalan itu ada trotoar, ada tiang listrik,
tiang lampu, PJR, kemudian ada data utilitas yang itu ada di badan jalan ya. Kalau Anda pernah lihat pekerja yang memasang kabel-kabel FU, kabel Telkom itu, nah itu termasuk utilitas lagger. Ya, itu kalau ada nanti perlu kita gambarkan di dalam dokumen lagger ya. Kemudian lagger itu juga memberikan kepastian aset ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di samping jalan itu tentu ada tanahnya warga, ada rumahnya warga. Maka dengan adanya dokumen lagger jalan, itu kita bisa bikin sebuah peta yang betul-betul menggambarkan, oh tanah miliknya warga itu batasnya sampai di sini, ada patoknya. Kemudian tanahnya yang miliknya si jalan itu sampai di sini, lebarnya segini, ada patoknya. Nah, maka legal itu memberikan juga kepastian hukum di manakah lokasi jalan dan juga lokasi lahan yang dimiliki oleh masyarakat ya. Nah, dalam pekerjaan sipil legal itu ada dua, ada yang disebut sebagai legal jalan ya. Itu isinya apa? Isinya adalah tentang pembangunan jalan, tentang peningkatan jalan dan juga pemeliharaan berkala. Ada lagi yang kedua adalah tentang pekerjaan leger jembatan. Ya, jadi kalau leger jembatan berarti objeknya ya khusus jembatan. Bentangnya berapa, materialnya apa, lebarnya berapa, konstruksinya dari apa, itu akan tergambarkan dalam dokumen leger. Ya. Nah, seperti apa bentuk leger? Nah, kalau kita bikin 3D-nya kira-kira seperti ini. Jadi di situ ada badan jalan, kemudian ada ruang rumaja atau ruang manfaat jalan, ada rumija, ruang milik jalan, dan ada ruasja atau ruang pengawasan jalan. Nah, Anda lihat di situ bahwa ada sebuah rumahnya warga yang itu ada di pinggir jalan. Maka kemudian harus kita pasang patok yang membatasi manakah batasnya si ruang jalan dengan batasnya lahan warga. Nah, apa yang muncul di jalan itu nanti dituangkan dalam dokumen leger. Tiang listriknya, penerangan jalannya, dan juga utilitas yang ada di situ. Termasuk kalau di jalan itu dia nanti ada flyover, ya nanti akan digambarkan juga flyovernya. Di dokumen leger juga ada profil memanjang dan melintang. Ya, jadi pekerjaanmu nanti kalau Anda punya proyek tentang leger jalan tentu dari data topografi yang ada kemudian kita bikinkan yang namanya eh, apa namanya profil manjang dan melintang ya, dengan ketentuan secara spesifik ya. Kemudian ada em, patok-patok. Ada dua jenis patok ya yang di leger itu ada patok LJ atau leger jalan. Itu seperti yang ini yang berwarna kuning ya. LJ026. Nah, berarti ini patok leger. Kemudian ada juga yang disebut sebagai patok rumija atau ruang milik jalan yang itu membatasi tadi lahannya warga dengan lahannya si jalan. Nah itu kalau sebuah jalan itu sudah dileger maka akan muncul patoknya rumija itu di mana. Ya. Kemudian beberapa objek utilitas, gorong-gorong, jembatan, kemudian di situ ada jalur limbah dan seterusnya itu akan tergambarkan. Metodenya banyak banyak cara, ya saya kira Anda sudah paham lah ya, bisa menggunakan terestris, TS, GPS, theodolit, atau menggunakan eh, apa namanya TLS ya, itu juga bisa. Nah, seperti apa visualisasi dari sebuah sebuah kartu leger jalan? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ada kenampakan jalannya, kemudian ada garis rumija tadi atau patok rumija yang membatasi tadi lahan warga dengan lahannya ini. Kemudian kalau Anda lihat di sebelah kanan bawah ini ada
tipe perkerasan. Nah, ini orang sipil banget nih ya. Nah, kita bikin sebuah peta yang menginkludkan beberapa informasi dari pihak sipil. Misalkan jalan itu perkerasannya itu tebalnya misalkan 1 meter. Paling bawah itu adalah batu. Di atasnya adalah sirtu. Kemudian di atasnya adalah misalkan beton. Di atasnya lapisan aspal dan seterusnya. Nah, itu juga akan tergambarkan dalam dokumen Leger. Kemudian 3D-nya, kalau di situ ada flyover, ada jembatan juga akan tergambarkan. Kemudian, nah ini contoh kartu Leger jalan di situ eh, ada inset petanya di sebelah kiri, kemudian juga nanti ada center jalannya yang nanti akan kita bikinkan profil memanjangnya, begitu. Ya. Kemudian di situ, nah ini contoh sebuah kartu Leger jalan. Nah, yang unik di kartu Leger jalan adalah bahwa arah ke atas itu tidak selalu arah utara. Ya. Nah, ini juga satu teknik untuk memvisualkan sebuah leger. Supaya apa? Supaya dia satu A4 itu atau A3 itu dalam landscape itu dia bisa mengcapture banyak ini ya, banyak ruas begitu. Jadi di nih gitu ya. Jadi arahnya jalan itu dia dibuat mendatar semua. Maka arah utaranya bebas. Ada yang dia di sebelah kanan, bahkan arah utara mungkin dia mengarah ke bawah kertas juga bisa, atau miring pun juga bisa. Kemudian ada koordinatnya patok, itu bisa muncul di situ, XYZ-nya, apa namanya, detail-detail bangunan itu muncul, jalannya di mana, batas tanahnya dia juga muncul, gorong-gorong kalau ada itu muncul, sungai pun dia muncul. Yang bawah ini adalah data profil manjangnya seperti apa, kenapakan manjangnya, dan juga profil melintangnya, terutama badan jalannya. Dia slope jalannya dia berapa, tingginya aspal itu berapa terhadap trotoar itu akan muncul dalam data cross section. Ya. Dan juga tadi ya tipe perkerasan untuk tiap-tiap jalan aspalnya itu akan muncul. Nah, nanti Anda lihat secara cepat ya, ini disusun oleh Pak Fahmi ya dari dosen sipil. Oke ya, kira-kira itu saja informasi tentang UAS dan juga tambahan materi tentang surek di teori yang nanti saya akan menunjukkan satu soal tentang Lager ya di UAS teori yang surek. Kemudian satu soal tentang 3D model ya. Dan nanti satu lagi soal nanti tentang aplikasi TLS nanti ya. Gitu. Nah, kira-kira itu. Kemudian nanti untuk yang verticality, ovality yang kemarin kita sampaikan nanti juga coba nanti saya akan upload di Simaster ya, supaya Anda bisa melihat dengan lebih detail ya. Oke ya, saya kira itu saja ya untuk penjelasan hari ini. Ada diskusi atau pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada, berarti sudah jelas semua tentang apa yang harus Anda kumpulkan dan kapan harus mengumpulkan dan juga skop pekerjaan, tugas yang harus Anda submit ya. Nah, ingat untuk yang UAS ya, sekali lagi untuk yang UAS praktek, kalau nggak salah besok hari Rabu, Anda ke kampus bawa kertas A3, A4 atau folio yang isinya adalah flowchart dari pekerjaan project final projectnya. Ya. Silakan mau diberikan diketik silakan ya. Jadi tidak perlu ditulis tangan, jadi diketik saja yang baik. Kemudian kalau mau Anda tambahkan penjelasan
teks ya, silahkan saja ya, sehingga itu memudahkan bagi saya untuk menilai nanti untuk flowchart-nya tersebut ya. Saya kira itu, terima kasih, kita cukupkan sekian. Eh, Sampai bertemu di UAS praktek maupun di UAS teori ya, semoga hasilnya semuanya baik ya. Dan tak lupa saya sampaikan selamat Idul Adha, selamat pulang kampung, bertemu dengan keluarga. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.